Halo semua, Denberg di sini. Jadi di sini kita bakal bahas apa ya? Gue bilang deals yang menarik ya untuk seri 3050 bagi yang pengen build PC baru ya. Jadi seperti yang kalian lihat, ini ada dari COC Komputer ya nama tokonya. Jadi COC Komputer sendiri ini udah cukup lama ya jadi toko komputer. Dan dari yang gua pantau selama main PC ya, ini gak aneh-aneh sih tokonya. Jadi ya bisa kredibel lah kalau gue bilang. Jadi bisa berani gue share sama kalian gitu. Jadi disclaimer sendiri, ini bukan berarti gue dibayar atau gimana ya. Ini gue ya karena gue nemu deal sini bagus ya, walau gak tahu stoknya gimana ya, kenapa nggak gue share gitu kan. Jadi di sini adalah kombinasi dari 12 Gen sama RTX 3050 di price point sekitar 14 jutaan, dan tentunya di sini belum termasuk ongkir ya. Jadi ya gua agak tahu kalian bakal kebagian atau enggak, tapi gua rasa sih sampai saat ini seharusnya stok masih ada. Karena ini sejaknya mulainya di post itu sekitar 3 hari ya. Jadi di sini kita bakal bahas aja langsung untuk PC-nya ya, jarawannya. Jadi pre-build ini temanya adalah tema putih, yang mana menurut gua di price point di atas 10 juta lu udah harus mikirin estetika. Dan di sini dia udah ada estetikanya, dan gue bilang ya bagus-bagus saja gitu. Kemudian VGA yang digunakan adalah Phoenix GeForce RTX 3050 dari Asus ya. Jadi untuk seri Phoenix ini adalah seri biasanya, defaultnya. Dan kemudian dari ukuran VGA-nya ini kelihatannya adalah single fan. Jadi cuma pakai satu kipas ya. Yang menurut gua nggak masalah sama sekali ya. Dan gua rasa TDP 3050 itu nggak butuh-butuh amat sama dual fan sama triple fan. Jadi kalau gua bilang lu ngambil premium cuma buat ngambil aja gitu tanpa alasan yang jelas, gua rasa entahlah, gua nggak aneh ya. Entah mungkin ada yang emang udah ngambil triple fan, gua mau bilang bego tapi ntar dosa gitu kan. Tapi sebenarnya ya balik-balik lagi, siapa tahu kalian butuh buat estetika ya kan. Kayak seri-seri putih lainnya, mungkin ada seri putih yang sedikit premium mungkin kan. Tapi secara pribadi kalau dia udah bisa buat naik kasta gitu harganya, gue lebih mirip buat ngambil naik kasta daripada estetika ya. Karena ya gue pakai PC itu buat butuhnya gitu, bukan buat diliatin PC-nya. Tapi tentunya ketika di price point di atas 10 juta, sedikit demi sedikit kita mesti mikirin estetikanya, karena ya why not gitu kan. Setiap orang pasti bisa mengapresiasi seni, keindahan gitu. Jadi di sini untuk seninya, estetikanya, gua lihat di sini udah cukup rapi buat kabel manajemennya. Kemudian nggak tahu di belakangnya tentunya ya, tapi karena ini toko cukup lama ya, gua rasa teknisinya cukup baik dalam menghandle kabel manajemen. Jadi buat kalian yang mau beli, gua rasa nggak masalah gitu kan. Kecuali kalian pengen maintenance lagi nantinya kan, yang mesti dibongkar lagi tentunya. Ya itu udah kesalahan kalian di kabel manajemennya nanti kalau udah berantakan lagi gitu. Walaupun di sini yang agak gua sayangkan ya, di sini adalah mesh depan ini yang kelihatan kecil gitu. Kemudian di kipas ya, yang kipas katanya Cube Gaming Fix 12 cm, gua nggak tahu sih ini kipasnya emang eksternal atau bawaan dari casing. Tahu gua mungkin ada beberapa casing yang punya kipas bawaan gitu kan. Dan di sini warna kipasnya adalah hitam, yang secara pribadi gua lebih prefer putih ya. Ya walaupun kalau tambah lagi tentunya meningkatkan harga, tapi setahu gua harga kipas putih sekarang sudah
ada yang budget gitu, ada di sekitar 300-an, mungkin ada yang di bawah 300-an gitu kan. Why not gitu, biar 14,5 ke atas mungkin nggak apa-apa lah ya. Jadi ya itu aja sih dari segi estetika ya. Kita lihat dulu dari sini. Oke, oke. Untuk casing ini kayaknya mirip-mirip dari NZXT H berapa lah ya, gua lupa gitu. Dari lubang-lubang di sini ya mirip gitu. Tapi jelas beda ya. Oke, gua kira dari segi estetika ya, ini udah oke sih. Walau untuk airflow-nya gua agak tahu ya karena gua belum pernah pakai casing ya. Tapi di price point segini kalian untuk nekan budget di casing oke-oke aja sih gua bilang. Karena di sini perhitungannya ya, kalau nggak masukin VRM Mobo yang mana gua rasa ini nggak bakal lu OC juga kan. Jadi suhunya pasti aman aja sih seharusnya, nggak berantakan amat gitu. Kemudian udah ada CPU coolernya dari Cooler Master ya, warna putih, dual fan di sini. Jadi gua bilang ini bisa dingin juga. Kemudian untuk VGA ini suhunya nggak bakal barbar ya kalau gua bilang karena TDP-nya itu nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ya oke-oke aja untuk seri ini gua bilang. Pre-build ini build-nya yang benar kata gua ya, bukan bukan build-build toko-toko Shopee tanpa nama gua bilang. Ini toko udah jalan lama gitu. Jadi dia udah tahu kalau dia pengen lama, dia harus ngasih yang baik gitu. Biar namanya bisa kesebar lagi. Kayak yang gua lakuin sekarang kan. Kemudian di sini prosesornya ini adalah i5 12600. Ini dari harga yang tertera di sini, ini kayaknya semuanya harga toko ya. Jadi i5 12600 ini seingat gua dia udah seenggaknya 6 core ya. Yang mana 4 core itu udah cukup banget buat gaming dan ketika ditambah 2 core lagi artinya kalian punya potensi buat produktivitas. Entah kalian bisa main ke render video atau buat streaming atau yang lain-lain. Kayak ini udah cukup banget gitu. Apalagi kalau kalian streamingnya itu di 720p kan. Mungkin kalian punya spek tapi kadang ada beberapa orang yang kecepatan internetnya belum sampai ke sana buat streaming di Full HD. Yang seharusnya gue pikir rata-rata kebanyakan yang nonton streaming itu juga pengguna mobile. Jadi 720p itu udah cukup banget gitu buat streaming. Kemudian motherboard Asus Prime, not really bad but not really good. Jadi oke aja ya gua bilang. RAM Apacer ini gak tahu sih Apacernya dari bundle tokonya ngambil atau gimana. Tapi sekali lagi ini buat nekan budget di harga kemungkinan besar karena dia ada di harga 900 ribuan di 2 kali 8 GB. Dan gue pikir di sini ya buat price point 930.000 di harga ini di RAM 2 kali 8 ya, dual channel. Ini price point yang menarik sih. Walau sebenarnya RAM-nya sendiri gak tahu gua performanya bakal kayak gimana nantinya. Karena gua belum pernah handle Apacer ya. Untuk SSD dan hard disk oke-oke aja sih. Karena hard disknya biasa aja juga ya WD Caviar Blue. SSD-nya gue gak bisa komen banyak ya. Ini kayaknya biasa aja juga. Kalau kalian pengen upgrade sepertinya bisa juga. Tapi kayaknya emang dapat dari bundle mungkin ya. Jadi bisa nekan harga tokonya. Kemudian WD Caviar ini seharusnya kalau di 700 atau 800 itu udah dapet yang 2 tera ya. Gue ada juga soalnya di PC pribadi yang 2 tera blue di 700 kalau gak salah gue ambil kemarin. Udah lama sebenarnya sih. Jadi gak tahu harga baru sekarang, tapi untuk 1 tera
Ini udah cukup banget sih buat sekarang ya. Kemudian MSI Max untuk PSU-nya ini nggak ada laporan yang aneh-aneh soal PSU Max ini. Jadi gua bilang oke-oke aja ya PSU-nya. Jadi kayaknya ini bekas bundling ya, PSU-nya dijadikan dikumpulin jadi satu buat dijadikan pre-build kayak gini ya. Yang nanti gua bakal bahas juga sih sedikit tentang bundling ini ya. Kemudian casingnya Cube Gaming. Ya, kalau casing udah gua bahas tadi ya, jadi gak bisa berkata banyak gua buat casing. Kemudian Cooler Master, ini udah menarik sekali dari performanya, kayaknya bakal aman aja gitu. Karena di sini dia udah dual fan ya, seharusnya dingin gitu. Kemudian fan casing nggak tahu ini fan casingnya bawaan dari casing atau memang dari eksternal. Tapi dengan price point yang ditawarkan, ini gua bilang kalau gua rakit baru gitu, gua juga bakal ngambil pre-build ini daripada gua rakit sendiri. Karena mengingat kondisi sekarang ya, yang price point RTX 3050 ini gak waras gua bilang. Nah, ini bisa murah karena campur sari dari pre-build gua bilang ya. Yang wajar-wajar aja ya. Jadi toko sendiri masih ngambil bundle ke distri. Yang bandelnya masalahnya yang gue bilang gak wajar gitu. Karena balik lagi alasan barang di bundle itu apaan? Gue tanya lagi. Alasan barang di bundle kan itu karena barangnya langka ya, biar lu kebagian gitu. Lu kebagian VGA. Itu kan kemarin alasannya ya kan? Yang 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 ada oknum juga jual barang gak jelas nyampur-nyampurin ke bundle gitu. Demi VGA gitu. Oh man, gue bilang. Udahlah. Oke, sekarang kita lihat stoknya dulu ya di Tokopedia. Di Topet Pool ya. Komponen komputer. Kemudian kita filter aja ya. Dari kemarin sih gua rasa ini gak work filternya. Gak tahu kenapa ya. Nih, ya kan? Gak ke filter. Gak tahu kenapa. Tapi ini bisa dilihat ya price pointnya sekarang di 6 jutaan. Tapi kalau kalian lihat ini stoknya bejibun ya, bertebaran. Belum lagi dari data leak itu untuk model GPU-nya akan masuk yang dari versi laptop ke desktop ya. Dengan catatan kalau jeroan dari RTX 3050 dengan VGA GPU laptopnya itu bakal sama dengan yang sekarang. Yang sekarang kan masih pakai GA 106-nya punya RTX 3060. Jadi ya gue bilang lagi, balik lagi kita ke tema kita tadi, ke pembicaraan tadi. Kalau ini gak ada alasan loh buat di bundle gitu. Ini murni gue bilang aji mumpung ya. Iya, balik lagi itu karena kesalahan pembeli-pembeli yang punya mental, gak tahu gua mentalnya gimana sih diajarin sama orang tuanya. Ya kalau gua pribadi ya dari kecil diajarin kalau beli barang itu pembeli adalah raja ya, kalau gua berdagang itu ya. Diajarin sama orang tua. Tapi yang gua lihat di sini adalah rakyat jelatanya itu si pembeli yang terjadi sekarang. Yang manut-manut aja gitu. Yang gua heran itu kenapa di situ? Kenapa bisa gitu? Berasa ada degradasi intelijen di ini ya, di generasi kita ya. Nggak tahu juga gua ya. Gua mau marah sama siapa ini? Sama Menteri Pendidikan gitu. Ya jadi nggak ada alasan loh ini dibandel, dan gua pikir harganya ini mengingat dia bisa di harga di sini di bundle
dan stoknya yang sekarang untuk mendekati harga bandel ini sangat mungkin terjadi. Dengan acuan ya, kalau kalian kompak ya, gue sebenarnya gak ada urusan sama VGA. Balik lagi, VGA gue sekarang itu 6.600 ya, jadi gue gak ada agenda-agenda buat ngefood atau apalah gitu kan, buat gue beli sendiri gitu, gak ada sih. Jadi ini tergantung ke kalian lagi. Gue yang ini yang nggak terima itu karena gak make sense aja sama gua ya. Makanya gua buat video-video kayak gini iseng aja sih awalnya. Karena ya trennya ini udah seharusnya turun, dan gua lihat di konten kreator luar ya udah mulai ngepost kan kalau tren VGA itu turun gitu harganya. Jadi kenapa tidak kita percepat saja ya kan? Karena caranya sekarang, cara mempercepatnya itu dengan simple sekali. Kalian nggak usah ngapa-ngapain. Tahan aja dulu uangnya, ditabung aja dulu sampai harga koreksi dengan sendirinya. Karena sekali lagi gue ingatin, ini udah keberapa kali ini gak ada alasan buat dibandel. Ingat ya, gak ada alasan buat dibandel. Gak usah takut, lu gak usah kasihan sama toko, gak usah kasihan sama distri, gak usah simpati. Gue bilangin sekali lagi, bukan temen lu, oke? Bukan pihak lu, bukan temen lu, bukan siapa-siapa lu. Walaupun temen lu yang punya tokonya, gue ingatin sekali lagi ya. Namanya toko, ya pasti nyari untung. Kalau untungnya misalnya masih jauh, masih bisa ngambil jauh, kenapa enggak gitu? Kenapa dia ngambil margin tipis kalau bisa ngambil margin sangat lebar? Itu doang sih. Yang anehnya di sini memang nggak tahu gua, ini dari niche YouTube ya. Konten edukasi sama entertainment itu ibarat langit dan bumi gitu kan. Sama kayak orang-orang yang katanya orang Indo tuh kebanyakan suka baca judul doang tapi gak dibaca beritanya. Terus ngambil kesimpulan dari judulnya kan. Terus dimain-mainin lagi. Ya gimana ya, gue bilang kalau mayoritas warga kita plus 62 ini bego, gue rasa gak juga sih, banyak yang berpendidikan. Walaupun kalau dari orang tua gue ngajarin bego itu banyak jenisnya ya. Mungkin gue termasuk orang-orang bego juga, jadi siapa tahu gitu. Jadi ya sekali lagi gak usah simpati ya. Karena di sini tujuannya toko, tujuannya manufaktur, tujuannya distri pasti bakal untuk ngabisin stok, ngabisin inventory dari gudangnya gitu. Jadi ketika demand dan supply gak sesuai, dia bakal koreksi dengan sendirinya. Dan akhirnya iya, ini bakal possible di harga 5 jutaan atau di harga 4 jutaan kayak gini tanpa bundling sama sekali. Kalau ya lu hold garis keras gitu. Ini sih gua bilang balik ke lu lagi, lu gak bisa ini, gak bisa berharap tiba-tiba harga balik normal ya tanpa ada usaha. Usahanya apa? Ya dengan hold garis keras. Karena dua model ini gua ngikut sertakan 6500 XC demi official aja ya. Karena juga dia masuk list VGA yang bisa kalian perjuangkan. Karena dia gak di backup sama scalper sama miner lagi. Karena kita tahu miner itu tujuannya mining. Nah, scalper itu manfaatin si miner borong VGA gitu. Nah, sekarang kan si miner gak borong lagi. Ya, walaupun gua tahu 6560 itu bisa buat di mining ton. Tapi hitung aja berapa hari lagi ton bisa di mining gitu. Terus gua bilang juga ya, mining ton itu berat, suhunya tinggi. Selain itu suhu tinggi, 6500 XT kalau udah selesai di mining ton kemana? Mau dijual lagi? Siapa mau beli? Gamer? Gamer juga opsi lain banyak kok gitu. Saking buruknya review 6500 XT, gue yakin itu bakal susah dijual lagi. Yang balik lagi gue bilang 6500 XT ini kalau ada miner yang beli, itu minernya miner pemula gitu.
atau hobi-hobinya miner, tujuan hobinya itu ya ROI, return of investment, balik modal gitu. Kalau nggak gitu ya bukan, aneh sih gua bilang. Makan toko yang nyamar jadi miner gua bilang. Yang ngefood di toko di grup-grup miner gitu, buat ujung-ujungnya jualan juga. Jadi iya, jadi itu aja sih gua bilang. Ini kayaknya ada ini juga ya, ada di-share juga sama salah satu yang nonton video ya. Parah banget guys. Nih si Colorful Official Store. Padahal gue udah dapet tuh. Harganya itu 4.300.000. Tapi Jadi gue pengen liatin kasus pembeli di sini ya. di sini tuh di cancel sama dia beralasan produk kosong. Padahal tadi gue masih dapet stoknya. Dan ini gue beli 2 kali. Kalau yang pertama itu dibatalkan, oke lah dibatalkan oleh sistem. Kalau yang kedua ini dibatalkan oleh penjualnya. Dan setelah di cancel, sekarang harganya tuh dinaikin jadi 6.500.000. Gila nggak tuh? Oh, lihat. Ini yang pertama gue ditolak karena sistem, yang kedua dibatalkan oleh penjual. Parah banget dah nih tengkulak begini. Oke, kayaknya batas sini doang ya. Jadi recapnya ini adalah pembeli ya, yang gimana ya gua bilang ya, yang gua pribadi sendiri juga gak bakal mikir dapet di 4 jutaan ya. Kemudian dia dapet di sini di toko official ya, yang seharusnya itu kan ada stoknya sendiri ya. Kalau toko ya, ketika daftarin barang gitu kan di Tokopedia, terus dibatalin ya sama official store-nya, kemudian di update harganya ya, walau stoknya masih dibuat habis ya, jadi 6.500.000. Nah, dari kasus ini gue berkali-kali ngingatin udah lama sih. Ini sekarang ya lu sendiri yang harus bergerak gitu, bertindak gitu. Goreng aja harganya nggak apa-apa kok. Ini ibaratnya gue bilang sih, lu dibully ya, dibully tapi gak melawan. Gua bukan merasa sok jago ya atau gimana, atau gua pandai berkelahi ya. Tapi kalau dari dulu itu ibaratnya ya, gua itu kalau gua nggak jago-jago amat, tapi kalau gua sekali dipukul, gua lebih milih gua mukul balik. Kenapa? Karena gua kalau nggak dipukul balik, gua pasti bakal dibully lagi selanjutnya di besok harinya atau di kemudian hari. Karena iya itu, karena dia udah tahu lu bakal gak melawan, lu bakal terima aja gitu. Meski dipasang di harga 6.500.000 kayak gini, ini masih bakal ada yang beli. Jadi kenapa enggak gitu? Gua mukul sekali lu, tush gitu kan. Terus lu diam. Ah, gua tahu ini laki cepu. Ini laki aman aja buat gua pukul lagi gitu. Kenapa enggak gitu? Lanjut aja gitu, selama gua gak dapet feedback negatif gitu. Hajar aja gitu, hajar terus sampai lu lulus. Nggak tahu juga ya, sampai lu bisa survive lulus dibully ketika sekolah ya. Kalau di Korea itu banyaknya ya tahu sendiri, bunuh diri gitu. Ini versi VGA-nya, pembulian versi VGA gua bilang untuk kasus 6.500 XT sama 3050 ini. Karena dari gua bilang tadi, dari supply sendiri itu udah banyak kok. Kalian nggak usah khawatir kalau nggak kebagian gitu. Nggak ada alasan lagi buat di bandel-bandel lagi. Cara ngelawannya gue juga udah jelasin, dengan lu gak ngelakuin apapun. Gue gak nyuruh apa-apa sih. Jangan lakukan apapun gitu. Ini bakal koreksi dengan sendirinya harganya. Ya mungkin ini doang sih
yang bisa gua bahas kali ini ya agak banyak-banyak aja gitu kan. Ini memang kondisi yang real yang terjadi saat ini dan memang gua tahu kalau memang dari dulu kan memang ada orang dalam gitu. Di mana-mana, di bidang apapun itu pasti ada yang namanya orang dalam. Lagi mining aja kalau ke PLN kalau ada orang dalam bisa kok dapet yang oke harga per wattnya gitu. Apalagi VGA ya kan. Gitu aja sih. Jadi gua gak minta kalian di share videonya, di like atau di subscribe channel gua gitu. Bukan itu masalahnya. Yang gua pengen itu kalian itu mindsetnya yang dibenerin. Di share mindsetnya gitu. Jangan jangan jadi rakyat jelata sebagai pembeli. Tapi jadilah seorang raja ketika kalian membeli barang tentunya, bukan membeli wanita. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. See you next time.